بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam kegiatan ta'lim yang biasa kita laksanakan pada tiap-tiap hari Kamis. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar yang pembahasannya masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah. Kali ini memasuki atau mulai dari ayat yang ke-148. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqu al-khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya yang dipakai untuk menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Dan dimanapun kalian berada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengumpulkan kalian semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala wa likulli ummatin minal umami qiblatun yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatihi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa tiap-tiap umat itu memiliki kiblatnya, yang mana setiap orang menghadap ke kiblat tersebut pada saat sholatnya. Fabadiru ayyuhal mu'minuna mutasabiqina ila fi'lil a'mali as-salihati allati syara'aha Allahu lakum fi dinil Islam. Oleh karena itu maka bergegaslah wahai orang-orang yang beriman dalam rangka berlomba-lomba menuju amal saleh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi kalian dalam dinul Islam. Apalagi dalam situasi yang banyak terjadi fitnah di dalamnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat secara khusus untuk konsentrasi melakukan amal saleh. Badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kalian melakukan amal sebelum datang fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yang gambarannya seperti penggalan malam yang gelap gulita, di mana seseorang bisa jadi di waktu pagi beriman namun sore hari sudah kafir, atau sebaliknya sore hari beriman dan ketika masuk di waktu pagi menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan secuil dari perhiasan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk tiap-tiap umat itu ada kiblatnya, yang kiblat tersebut digunakan untuk menghadap kepadanya setiap orang yang sholat, maka perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar bersegera melakukan amal soleh. Qala wa sayajma'ukumullahu jami'an yaumal qiyamah min ayyi mawdhi'in kuntum fihi. Kemudian pada ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah akan mengumpulkan kalian semuanya pada hari kiamat. Allah akan mengumpulkan kita semuanya pada hari kiamat. Min ayyi mawdhi'in kuntum fihi, dari tempat manapun kalian tinggal. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita tetap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang merupakan hari besar, yaitu hari kiamat. Qala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat yang berikutnya yang ke-149. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari arah mana saja kamu keluar untuk melakukan safar, kemudian tiba waktu salat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Wa innahu lal haqqu min rabbika, sungguh yang demikian itu benar-benar sesuatu yang hak yang datang dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabi musafiran wa aradta as-salata fawajjih wajhaka nahwal masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ditujukan khusus kepada umat ini dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ayyi makanin kharajta, dari arah tempat manapun engkau keluar wahai Nabi untuk melakukan safar. Wa aradta as-salata, kemudian engkau hendak menegakkan salat, fawajjih wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena ini kiblat yang terakhir ya. Setelah sebelumnya kiblat yang dijadikan patokan oleh kaum muslimin dalam salat adalah Baitul Maqdis. Qala wa inna tawajjuhaka ilaihi lahuwal haqqus tsabitu min rabbika. Kemudian kata Allah di ayat itu, sesungguhnya tawajjuhaka ilaihi lahuwal haqq, engkau menghadap ke arah Masjidil Haram itu adalah sebuah kebenaran yang nyata, yang tetap, min rabbika, yang datang dari Rabbmu.
Jadi tidak perlu ragu lagi dengan kiblat yang terakhir kaum muslimin, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram. Setiap kali kita hendak menegakkan salat, maka diperintahkan untuk menghadap ke arahnya ketika tidak sedang berhadapan di dekatnya. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun wa sayujazikum ala dzalika. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kalian atasnya. Selanjutnya ayat yang ke-150. Qala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat ini, kata Allah, dari arah mana saja engkau keluar untuk melakukan safar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, hadapkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar yang demikian itu tidak ada hujjah lagi bagi orang yang menyelisihi kalian. Agar tidak ada hujjah bagi orang yang merasa ragu dengan kiblat Ka'bah atau Masjidil Haram. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali mereka-mereka yang zalim. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepada aku, karena sesungguhnya aku akan menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan hidayah. Tafsiran dari ayat ini, qala wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabi fatawajjah ilal masjidil haram wa haitsu ma kuntum ayyuhal muslimun bi ayyi qatrin min aqtaril ard fawallu wujuhakum nahwal masjidil haram. Kata Allah di ayat itu, dari arah tempat manapun engkau keluar wahai Nabi untuk melakukan safar, pertama ditujukan khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW, fatawajjah ilal masjidil haram, maka hadapkanlah dirimu atau wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum ayyuhal muslimun, dan demikian juga kalian wahai kaum muslimin. Jadi yang pertama perintah khusus untuk Nabi, kemudian yang kedua perintah kepada seluruh kaum muslimin. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kemudian wa haitsu ma kuntum. Wa min haitsu kharajta ini ditujukan kepada Nabi. Wa haitsu ma kuntum ini ditujukan kepada kaum muslimin. Dimanapun kalian berada wahai kaum muslimin, di bagian bumi manapun, fawallu wujuhakum nahwal masjidil haram, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Likai la yakuna linnasil mukhalifina lakum ihtijajun alaikum, agar orang-orang yang menyelisihi kalian dalam hal ini tidak lagi mempunyai hujjah bil mukhasamati wal mujadalah, untuk mendebat kalian.
illa ahlul zulmi wal inad minhum, kecuali orang-orang yang zalim, wal inad minhum, dan orang-orang yang membangkang. Karena sekalipun kebenaran itu sudah jelas, dalilnya sudah jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, kalam ulama sudah jelas, tetap saja akan ada orang yang menentang, tetap saja akan ada orang yang mendebat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak memperdulikan mereka. Kalau kita sudah tahu bahwa arah kiblat kita adalah Ka'bah, Masjidil Haram, maka hadapkanlah diri kita kepadanya. Tegakkan salat dengan menghadap Ka'bah. Tujuannya agar ini menjadi hujah bagi mereka-mereka yang masih ragu. Adapun bila ada orang-orang yang masih menentang, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang membangkang. Jadi jalan ceritanya memang seperti itu. Setiap ada kebenaran, pasti saja ada yang menentangnya. Di samping ada juga yang akan tetap mengikutinya. Setiap kali kita menyuarakan tauhid, maka akan ada yang menghadang. Mereka-mereka yang menyuarakan kesyirikan. Setiap kali kita menyeru umat kepada sunnah, maka akan ada orang-orang yang berbaris di depan kita menghadang yang menyuarakan bid'ah. Terus seperti ini. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, illa ahlul zulmi wal inad minhum fasayudhilluna ala jidalihim, mereka akan terus-menerus mendebat. Oleh karena itu, fala takhshawhum, ay fala takhafuhum, tidak perlu kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, akan tetapi takutlah kepadaku, bimtithali amri, dengan tetap melaksanakan perintahku, wajtinabi nahyi, dan menjauhi laranganku. Tetap fokus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap fokus mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap fokus berpegang teguh kepada tauhid. Tidak perlu takut dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, tidak perlu khawatir dengan adanya orang-orang yang justru mengajak kepada kebid'ahan. Laksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya. Walikai utimma ni'mati 'alaikum, agar kata Allah, utimma ni'mati 'alaikum, aku dapat menyempurnakan nikmatku kepada kalian, bi ikhtiyari akmalis syara'i lakum, dengan memilihkan syariat yang paling sempurna untuk kalian, dan agar kalian mendapatkan petunjuk menuju kebenaran dan perkara yang hak. Nah, ayat yang ke-151. Qala kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian serta mengajari kalian kitab dan sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka rasul ini pun mengajari kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Kita lihat tafsirannya. Qala kama an'amna 'alaikum biistiqbalil ka'bati arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikumul ayatil bayyinat
ayatil bayyinata lil haqq minal batil. Kata Allah di ayat itu, sebagaimana kami telah menganugerahkan nikmat kepada kalian berupa menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat kalian, kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus ke tengah-tengah kalian seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menerangkan tentang kebenaran dari kebatilan. Wa yutahhirukum min danasis syirki wa su'il akhlaq, serta membersihkan kalian dari kotoran-kotoran syirik dan kejelekan-kejelekan akhlak. Wa yu'allimukumul kitaba was sunnah, bahkan mengajari kalian kitab dan sunnah. Wa ahkamas syariah, dan hukum-hukum syariat. Wa yu'allimukum min akhbaril anbiya, demikian juga mengajari kalian soal berita-berita perjalanan hidup para nabi. Wa qasasil umamis sabiqah ma kuntum tajhaluna, dan kisah-kisah umat yang terdahulu, ma kuntum tajhalunahu, yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Jadi tafsiran dari ayat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun di antaranya meliputi berita-berita tentang para nabi dan kisah-kisah umat terdahulu. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di Quran surat Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus ke tengah-tengah ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Ini diantara misi kedatangan Rasul ke tengah-tengah umatnya, atau misi dakwah Rasul di tengah-tengah umatnya. Membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan, memperbaiki akhlak, dan mengajari Quran dan Sunnah, serta berbagai hal yang menyangkut berita-berita tentang para nabi dan kisah-kisah umat terdahulu, yang semua itu sudah dimuat di dalam Al-Quran, Kitabullah. Ayat yang ke-152. Qala fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali kalian kufur. Tafsirannya, qala amara ta'ala al-mu'minina bidzikrihi. Di ayat ini jelas sekali Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar selalu mengingatnya. Wa wa'ada 'alaihi afdhalal jaza, bahkan Allah di ayat ini juga menjanjikan pahala yang terbaik. Wa huwas sana'u fil mala'il a'la, yaitu sanjungan Allah fil mala'il a'la, di tempat yang paling tinggi, ala man zakarahu, bagi siapa yang selalu mengingatnya. Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum, ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Allah akan mengingat setiap orang yang mengingatnya di tempat yang paling tinggi, fil mala'il a'la. Wa khussuni ayyuhal mu'minun bisyukri qaulan wa amalan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga di ayat tadi memerintahkan agar selalu bersyukur kepadanya. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Qala wa khussuni ayyuhal mu'minun bisyukri, maksudnya khususkanlah aku, wahai
orang-orang yang beriman bisyukri, dengan syukur. Maksudnya bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan wa amalan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya. Karena syukur itu hanya terjadi ketika kita mendapatkan nikmat. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil qaul wal amal, dengan ucapan dan amalan. Dengan ucapan dalam artian melalui media lisan, dengan amalan dalam artian melalui media anggota badan. Bil lisani wal jawarih. Ya. Jelas berbeda dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kalau mengucapkan alhamdulillah ini dilakukan dalam setiap saat. Dalam setiap saat. Tidak saja ketika mendapatkan nikmat, bahkan ditimpa musibah sekalipun kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Meskipun terasa buruk bagi kita, terasa menyakitkan bagi kita, tapi itu adalah sebuah kebaikan yang diharapkan dan diinginkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika mendapatkan nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur. Ketika tidak mendapatkan nikmat, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala tajhadu ni'ami 'alaikum. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takfurun, jangan kalian kufur. Maknanya la tajhadu ni'ami 'alaikum. Jangan sekali-kali kalian menentang nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Salah satu bentuk penentangan terhadap nikmat itu adalah tidak adanya rasa syukur. Tidak adanya rasa syukur. Ya. Ayat yang ke-153, qala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Qala ya ayyuhal mu'minun utlubu al-auna minallah fi kulli umurikum. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, utlubu al-auna minallah. Mintalah pertolongan kepada Allah fi kulli umurikum, dalam setiap urusan kalian. Yang besar, yang kecil, yang mudah, yang sulit. Ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita bisa dengan mudah menyelesaikan satu persoalan, satu perkara, melainkan itu karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking pentingnya meminta pertolongan kepada Allah, perintahnya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipisahkan dengan ibadah, dengan perintah ibadah. Ya. Di Quran surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara isti'anah dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Padahal meminta pertolongan atau memohon pertolongan ini juga termasuk bagian dari ibadah. Namun karena saking pentingnya dan banyak orang yang lupa dalam hal ini, maka Allah pisahkan. Allah pisahkan. Allah sebut ya, secara terpisah, secara tersendiri. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sini di ayat ini
Allah juga menyebut kata isti'anah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah. Fi kulli umurikum, sekali lagi, dalam segenap urusan. Bis-sabri 'alan nawaibi wal masaib wa bis-sabri 'ala tarkil ma'asi wadh-dhunub wa bis-sabri 'ala ta'ati wal qurbat. Di antaranya meminta pertolongan kepada Allah melalui media sabar. Sabar dalam menghadapi setiap musibah, cobaan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa, serta sabar dalam melakukan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah menjelaskan bahwa salah satu media yang bisa kita gunakan untuk kita memohon pertolongan kepada Allah adalah apa? Sabar. Ketika kita menyabarkan diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ini pertanda bahwa kita sedang meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Ketika kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, maka ini artinya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Demikian juga ketika kita sabar dalam menghadapi apa? Cobaan, ujian. Ini artinya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ketabahan, ya, kekuatan dalam menghadapinya. Jadi media yang paling baik untuk kita gunakan dalam meminta dan memohon pertolongan kepada Allah salah satunya adalah sabar. Disebutkan secara khusus oleh Allah di sini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Ini menunjukkan kedudukan sabar itu sangat penting dan agung dalam agama kita. Ya. Kemudian wassalat wa bis-salati. Media kedua yang bisa kita jadikan sarana untuk atau dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah adalah salat. Ya, setelah sabar adalah salat. Allati tatma'innu bihan nafsu, yang dengan salat ini jiwa bisa menjadi tenang. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa banyak melakukan salat itu bisa menyucikan jiwa. Bisa menyucikan jiwa. Banyak melakukan salat. Salat bukan hanya salat wajib, tapi salat-salat sunnah juga, ya. Manfaatnya atau faidahnya adalah bisa menyucikan jiwa. Karena salat ini membuat tenang, ya. Wa bis-sabri wa tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, dan salat ini juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah. Maka salat menjadi sesuatu yang juga agung kedudukannya dalam agama kita, bahkan dia menjadi rukun yang kedua dari rukun Islam. Ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan salat dan sabar, atau dengan sabar dan salat. Nah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan kepada satu urusan yang betul-betul genting, ya, yang membutuhkan kepada sikap yang benar, yang tepat dalam menyelesaikannya, maka beliau sujud melakukan sholat 2 rakaat. Nah. Qala innallaha ma'as sabirin. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdidihi. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar, maksudnya dengan pertolongannya. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar, wa taufiqihi, dan dengan taufiknya, ya, wa tasdidihi, dan petunjuknya. Pertolongannya, taufiknya, dan petunjuknya. Jadi orang yang sabar itu akan dekat dengan Allah. Dekat dalam artian bukan menyatu, ya, zat Allah dengan orang-orang yang sabar, tidak,
tapi dekat dalam artian pertolongannya. Pertolongan Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang sabar. Taufik juga begitu dekat dengan orang-orang yang sabar, dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala juga begitu dekat dengan orang-orang yang sabar. Qala wa fil ayati itsbatu ma'iyyatillah al-khassah bil mu'minin. Kemudian ada tambahan faidah. Di ayat ini ada dalil yang menjelaskan tentang adanya kebersamaan Allah yang bersifat khusus dengan kaum mukminin. Jadi kebersamaan Allah dengan kaum mukminin ini berbeda dengan kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Kalau kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman itu sifatnya apa? Khusus. Ya. Al-muqtadiyatu lima salafa dzikruhu, yang mengandung apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Yaitu pertolongannya, taufiknya dan hidayahnya. Ammal ma'iyyatul 'ammah, adapun kebersamaan Allah yang bersifat umum. Jadi kalau begitu ma'iyah dibagi dua, ada ma'iyah yang bersifat khusus dan ada ma'iyah yang bersifat umum. Ada kebersamaan Allah yang bersifat khusus dan ada kebersamaan Allah yang bersifat umum. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus itu hanya dengan orang-orang yang beriman. Kebersamaannya dalam artian pertolongannya, taufiknya dan hidayahnya. Adapun kebersamaan Allah yang bersifat umum adalah al-muqtadiyatu lil ilmi wal ihatah fahiya li jami'il khalqi. Mengandung artian ilmunya Allah, wal ihatah, dan liputan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya li jami'il khalqi, maka ini berlaku bagi seluruh makhluk. Kalau ma'iyah khusus itu hanya dengan orang-orang yang beriman, kebersamaan Allah yang bersifat khusus hanya dengan orang-orang yang beriman. Kalau ma'iyah al-'ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum, itu dengan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, yang beriman ataupun yang kafir. Kebersamaannya mengandung arti ilmunya Allah dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengetahui seluruh keadaan makhluknya, yang mukmin, yang kafir. Allah juga senantiasa meliputi seluruh perbuatan makhluknya, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Ini disebut ma'iyah al-'ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Nah, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Salah satunya adalah Allah akan bersama dengan mereka dengan kebersamaan yang sifatnya apa? Khusus. Tidak hanya sekedar Allah tahu keadaan mereka, tidak hanya sekedar Allah meliputi keadaan mereka, akan tetapi Allah juga dekat dengan mereka, bersama dengan mereka dalam hal pertolongannya, taufiknya dan petunjuknya. Nah, ayat yang ke-154, qala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kalian katakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu sudah mati. Bal ahya, justru mereka masih hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala wala taqulu ayyuhal mu'minun fi man yuqtaluna mujahidina fi sabilillah hum amwat. Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kalian katakan wahai orang-orang yang beriman tentang orang-orang yang terbunuh syahid lantaran perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hum amwat, mereka dalam keadaan mati. Bal hum ahya, akan tetapi justru mereka itu dalam keadaan hidup.
hayatan khassatan bihim fi quburihim, dengan kehidupan yang bersifat khusus di alam kuburnya. Ya. Kalau dari alam dunia jelas sudah dinyatakan keluar, sama hukumnya seperti orang yang meninggalkan dunia pada umumnya, yaitu mati, meninggal. Namun pada hakikatnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka mendapatkan kehidupan yang sifatnya khusus di mana? Di dalam kuburannya. Wala ya'lam kaifiyatuha illallah. La ya'lam kaifiyataha illallah, enggak ada yang tahu bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya kecuali Allah taala. Oleh karena itu di akhir ayat Allah mengatakan walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Walakinnakum la tuhissuna biha. Kalian tidak merasakannya, kalian tidak mengetahuinya. Wa fi hadza dalilun ala na'imil qabri. Ayat ini juga menjadi dalil tentang adanya sesuatu yang disebut dengan kenikmatan di alam kubur. Jadi tidak selalu identik dengan azab, tapi juga ada na'imul qabr. Di samping ada azab kubur, ada juga kenikmatan kubur. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur sehingga mereka dikatakan masih tetap hidup adalah mereka-mereka yang yuqtaluna fi sabilillah, terbunuh ya, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-155. Qala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shadirin. Wa lanabluwannakum, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Qala wala nakhtabirannakum bisyai'in yasirin. Allah menyatakan di ayat itu bahwa kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu yang sepele, sesuatu yang ringan. Tidak berat ujiannya, tapi ringan. Apa itu? Minal khauf, seperti rasa takut. Ada rasa takut. Wa minal ju', kemudian kelaparan. Wa binaqsim minal amwal bita'assuril husul 'alaiha. Selanjutnya dengan kekurangan harta sehingga menjadi sulit untuk mendapatkannya. Au dhihabiha, atau harta itu hilang. Wa minal anfus, demikian juga kekurangan jiwa seperti kematian. Awis syahada fi sabilillah, atau gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa binaqsi minas thamarat an-nakhil wal a'nab wal hubub. Demikian juga kami akan benar-benar menguji kalian, kata Allah, dengan sesuatu yang sedikit berupa kurangnya buah-buahan, baik anggur, kurma maupun biji-bijian. Biqillatina tijiha aw fasadiha, dengan sedikitnya hasil yang diraih dari buah-buahan tersebut atau rusak. Kemudian kata Allah, wa basyir ayyuhas sabirin ala hadza wa amsalihi bima yafrahuhum wa yasurruhum min husnil aqibah fid dunya wal akhirah. Khusus bagi orang-orang yang bersabar menghadapi ujian itu tadi, sampaikan kabar gembira, wahai Nabi, agar mereka tetap senang, agar mereka tetap gembira dengan kesudahan yang baik yang akan mereka peroleh ya, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, karena tidak sedikit orang yang ketika ditimpa ujian, ditimpa cobaan, meskipun ringan, tidak sabar dalam menghadapinya. Ujian-ujian yang disebutkan oleh Allah di ayat ini masih dinyatakan sebagai ujian yang
ringan. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in. Kalimat bisyai'in dengan sesuatu yang dimaksud di ayat ini adalah dengan sesuatu yang ringan. Kelaparan, rasa takut, kekurangan makanan, ya. Ada yang meninggal, kemudian tanaman, buah-buahan, biji-bijian juga rusak. Itu semua ujian dari Allah yang sifatnya ringan saja, tidak berat. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak mau bersabar dalam menghadapinya. Banyak yang berkeluh kesah, banyak yang galau, banyak yang tidak percaya dengan apa yang terjadi, sehingga menyalahkan alam lah, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan khusus bagi mereka yang bersabar, kata Allah, sampaikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat. Mereka akan tetap mendapatkan kesenangan, mereka akan tetap mendapatkan kebahagiaan. Pahalanya besar. Karena sabar termasuk amalan yang berat. Sabar termasuk amalan yang berat, yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Sabar itu adalah kata yang sangat mudah untuk diucapkan, namun berat ketika direalisasikan. Oleh karenanya pahalanya sangat besar. Setiap amalan itu besar, maka pahalanya akan besar. Ketika sebuah amalan itu terasa berat, maka pahalanya pun akan berat timbangannya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya yang akan disempurnakan pahalanya itu adalah mereka-mereka yang bersabar. Bahkan disempurnakan pahala dalam artian tanpa batas. Bi ghairi hisab, tanpa batas. Pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sebagaimana kesabaran, sering kita mendengar ada kalimat yang berbunyi sabar tanpa batas. Memang tidak ada batasnya. Jangan sampai ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, ini sudah mulai putus asa namanya. Qala alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 156. Ini salah satu ucapan yang selalu terlontar dari orang-orang yang bersabar, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, qala min sifati haula is-sabirin annahum idza asabahum syai'un yakrahunah qalu inna abidun mamlukuna lillah mudabbiruna bi amrihi wa tasrifihi yaf'alu bina ma yasha wa inna ilaihi raji'una bil maut thumma bil ba'tsi lil hisabi wal jazaa. Di antara sifat orang-orang yang sabar adalah bahwa mereka apabila ditimpa sesuatu yang tidak mereka senangi, maka mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami adalah abidun, hamba, mamlukuna lillah, budak bagi Allah. Mudabbiruna bi amrihi wa tasrifihi, diatur dengan perintahnya dan penataannya. Yaf'alu bina ma yasha, Allah melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya terhadap kami. Sadar akan statusnya, ini orang yang sabar. Sadar akan statusnya, bahwa dia sebagai seorang
Hamba tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Ini kalimat yang menggambarkan kesadaran sebagai apa? Sebagai hamba. Sungguhnya kami milik Allah. Kami itu hamba. Kami itu budak, ya. Allah diatur dengan perintah dari Allah. Allah berhak melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya terhadap kami. Ini arti dari kalimat inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Maksudnya bil maut. Kami akan mati, kami akan meninggalkan dunia ini. Ketika kami meninggalkan dunia ini, kami mati, ini artinya kami akan kembali ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Tsumma bil ba'tsi lil hisabi wal jaza. Kemudian setelah itu akan menghadapi kebangkitan, ya, lil hisabi wal jaza, untuk mendapatkan hisab, perhitungan, dan mendapatkan pahala. Nah, qala ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat yang ke-157. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Rabb-nya dan rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tafsiran dari ayat ini, qala ulaika as-sabiruna lahum sana'un min rabbihim wa rahmatun 'azimatun minhu subhanahu. Mereka orang-orang yang sabar akan mendapatkan sanjungan dari Rabb-nya, rahmat yang besar. Wa ulaika humul muhtaduna ila rasyad, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, ini balasan lagi yang disebutkan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar. Ya, mereka disanjung. Nah, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa disanjung oleh Rabb-nya, dirahmati oleh Rabb-nya, dan mereka adalah orang-orang yang akan diberi petunjuk menuju jalan yang benar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.